Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Tuki dari S6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah produk halal, yaitu mengenai berbagai aspek dalam halal dan haram. Materi yang saya akan bawakan, yang saya akan bahas pada hari ini, yaitu mengenai keutamaan mencari yang halal dan haram. Di mana di sini ada 3. Yang pertama yaitu menurut dalil Al-Qur'an, yang kedua dalil hadis, dan yang ketiga yaitu menurut atsar para sahabat dan ulama terdahulu. Namun sebelumnya saya akan membahas mengenai yang dalil Al-Qur'an. Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik dan kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Nah, jadi yang dimaksud dalam ayat tersebut bahwasanya kita sebagai makhluk Allah, sebagai makhluk ciptaannya, apabila kita merasa bahwa kita ini menyembah kepada Allah, maka kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah, kita harus bersyukur. Yang kedua yaitu menurut dalil dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhan nasu taqullah wa ajmilu fit talab fa inna nasfan lan tamut hatta tastawfi rizqaha wa in abtagha anza fattaqullah wa ajmilu fit talab khudhu ma halal wa da'u ma harum. Yang artinya, wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya. Walaupun terlambat datangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2144. Jadi maksud dari hadis tersebut bahwasanya kita disuruh untuk mencari rezeki yang baik dengan cara yang baik, dan kita dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya kita yang namanya rezeki itu sudah merupakan kodrat yang paten, dan di mana rezeki tersebut akan apabila sudah ditargetkan misalkan rezeki kita 100%, maka sebelum kita mati rezeki tersebut yang 100% akan sampai kepada kita sebelum ajal menjemput kita. Yang ketiga yaitu menurut atsar para sahabat dan ulama terdahulu. Sebagaimana An Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul law annakum tatawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu hidha himason wa taruhu bitona. Dari Umar radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Ia pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi menurut atsar ulama ini mengajarkan bahwasanya yang namanya rezeki itu tidak akan tertukar, karena rezeki tersebut sudah menjadi hak milik pribadi. Jadi apabila rezeki sudah dipatok, itu tidak akan dimiliki oleh orang lain, melainkan itu sudah menjadi hak milik kita yang akan kita dapatkan. Dan jangan khawatir dari hadis tersebut, jangan khawatir kalau masalah rezeki, asalkan kita yakin rezeki tersebut tidak akan tertukar. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis halal dan haram. Yang pertama yaitu mengenai halal.
Di sini ada 3 pembagiannya. Yang pertama yaitu halal karena zatnya, yang kedua halal cara prosesnya, dan yang ketiga yaitu halal cara memperolehnya. Yang pertama yaitu halal karena zatnya. Sebagaimana halal yang sudah halal yang tidak mengandung mudarat, dan halal yang sudah dijelaskan atau sudah tertera dalam ayat suci Al-Quran. Yang kedua yaitu halal cara prosesnya. Misal contoh, yang kedua yaitu halal cara prosesnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh yang mudah untuk dicerna atau mudah untuk dipahami oleh saudara kalian. Saya kasih contoh misalkan mengenai makanan yang ada di kafe-kafe atau restoran. Yang dimaksud dengan halal cara prosesnya, misalkan pisau yang namanya di kafe atau restoran tersebut ada pisau di dapur, di mana dia apabila yang pertama dibuat motong ayam, habis itu pisau tersebut tidak dicuci, namun langsung dibuat potong untuk memotong anjing atau daging babi. Maka yang kedua yaitu halal cara prosesnya. Di sini saya akan memberikan contoh yang mudah untuk dipahami untuk kalian. Misalkan di restoran, di mana pisau di dapur kan otomatis pasti ada pisau untuk memotong bahan-bahan atau rempah-rempah yang lain. Misalkan saya kasih contoh pisau yang mana awalnya dibuat motong daging babi, habis itu tanpa dicuci langsung dibuat motong daging ayam. Nah, daging ayam tersebut yang awalnya menjadi halal itu ketika atau dipotong dengan pisau yang sebelumnya tidak dicuci setelah motong daging babi, maka ayam tersebut menjadi haram untuk dimakan. Gitu. Yang ketiga yaitu halal cara memperolehnya. Di sini saya akan kasih contoh, misalkan ini yang paling ngetren atau yang paling hangat untuk diperbincangkan di lokasi daerah Lumajang, bahwasanya sekarang di sana terkenal daerah rawan begal. Nah, misal saya kasih contoh di sana yang rawan itu begal mengenai kendaraan. Namun yang ingin saya kasih contoh itu lebih mudah. Misalkan saya kasih contoh makanan yang ada di Lumajang. Makanan kayak pisang yang awalnya menjadi halal atau zatnya halal, dia menjadi haram ketika misalkan si A ingin mendapatkan pisang tersebut, namun si A tidak melakukan dengan cara membeli atau dengan cara yang baik, melainkan si A tersebut untuk mendapatkan pisang dia dengan melakukan cara mencuri, maka pisang yang awalnya halal itu menjadi haram. Yang kedua yaitu haram. Di sini haram terbagi menjadi dua, yaitu haram li zatihi dan haram li ghairihi. Haram li zatihi yaitu haram karena zatnya. Sebagaimana contoh yang paling mudah untuk kita bahas yang sudah tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 100 berapa saya lupa, di mana di situ sudah dijelaskan bahwasanya yang haram karena zatnya atau haram zatihi seperti darah, seperti daging babi, seperti bangkai, itu sudah jelas. Yang kedua yaitu haram li ghairihi atau haram karena faktor eksternal. Haram di sini sama halnya dengan halal yang ketiga, yaitu halal cara memperolehnya. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut, yaitu tingkat halal dan haram. Di sini tingkat halal ada 4. Yang pertama yaitu barang halal mutlak yang benar-benar halal dari segala aspek. Saya kasih contoh seperti air sungai, rumput yang tumbuh tanpa ada pemiliknya, hewan buruan darat asli hasil tangkapan laut. Ini sudah jelas. Yang kedua yaitu barang halal mutlak yang bersih dari salah satu sisi, bukan sisi lainnya. Contohnya yaitu mengambil barang atau mengambil kayu yang ada di hutan, di mana
kayu tersebut tidak ada pemiliknya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah kayu diambil itu dijual, setelah dijual dibeli bahan-bahan kebutuhan. Itu maksud yang kedua. Yang ketiga yaitu bukan barang halal secara mutlak dari kedua sisi itu, tetapi ia didapatkan melalui pekerjaan industri, pemesanan dan lain-lain. Contohnya yaitu seperti penjahit baju, tukang kertas dan pedagang. Yang keempat yaitu harta orang yang tidak berhati-hati dalam kerja mereka, kurang hati-hati dalam apa yang mereka ambil dan apa yang mereka tinggalkan, hingga lebih banyak subhatnya dalam harta mereka. Jadi maksud yang poin yang keempat yaitu orang tersebut mengabaikan atau meremehkan sesuatu hal yang kecil, di mana tidak dipungkiri barang tersebut mengandung subhat. Lanjut, yang terakhir yaitu tingkatan haram. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu haram mutlak yang tidak mengandung unsur halal sama sekali kecuali saat keadaan darurat. Contohnya yaitu bangkai, darah, daging babi dan miras. Sudah tertera dalam ayat Al-Quran bahwasanya yang awalnya bangkai, darah, daging babi dan miras itu menjadi haram, namun dalam seketika itu bisa menjadi halal kalau dalam keadaan darurat. Misalkan kayak kita bepergian atau camp di daerah pegunungan, terus dari kita gak bawa bekal atau gak ada makanan sama sekali, maka diperbolehkan dari kita untuk mengkonsumsi dari bangkai, darah, daging babi dan miras tersebut. Namun namun untuk pengkonsumsiannya itu gak harus sampai kita kenyang, melainkan secukupnya saja. Yang kedua yaitu barang yang aslinya halal seperti tepung, kurma, buah, akan tetapi milik orang lain. Barang tersebut haram untuk diambil. Nah, ini sama halnya kayak yang dicontohkan saya pas waktu sebelumnya, yang mana awalnya barang tersebut halal akan menjadi haram kalau prosesnya itu tidak melalui dengan proses yang berlabel syariah. Yang ketiga yaitu barang syubhat yang aslinya haram ia menjadi halal dikarenakan perkara yang masih samar di dalamnya dan yang mengkonsumsinya tersebut orang awam yang sedikit berilmu. Maka yang namanya subhat itu kan lebih condong ke keharaman ketimbang kehalalan. Maka apabila yang mengkonsumsinya itu orang yang kurang berilmu atau orang awam, maka statusnya di sini barang subhat tersebut diperbolehkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.